Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Hingga sampai hari ini kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada segenap umatnya hingga akhir zaman. Dan beliaulah sang revolusioner, pembawa risalah Islam yang akan menghantarkan kita menuju surga Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang puasa dari sisi syariah dan hakikat. Kita mungkin akan ingat sebuah hadis dialog antara Rasulullah dan seseorang yang datang kepadanya dengan pakaian serba bersih dan putih, ya, mukanya pun berseri-seri, tidak nampak padanya seorang yang sedang musafir. Ternyata beliau adalah malaikat Jibril. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasul, al-Islam huwa an tashhad bi anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an tu'mina shalah wa tu'tiya zakat wa tasumu ramadan wa tuhijjal baital haram mustata'ta ilaihi sabila. Faqala Jibril, sadaqta. Faqala aidan Jibril, wa ma huwa al-iman? Qala Rasul, al-iman huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala Jibril, sadaqta. Wa ma huwa al-ihsan? Faqala Rasul, al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dalam hadis tersebut ada dialog antara Rasulullah dan malaikat Jibril tentang apakah itu iman, dan maka Rasulullah menyatakan tentang rukun iman. Apakah itu Islam? Maka Rasulullah menyatakan tentang rukun Islam. Dan apakah itu ihsan? Maka Rasulullah mengatakan ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Nah, maka iman, Islam, dan ihsan itulah pengejawantahan dari makna sebuah takwa. Dalam istilah lain mungkin bisa kita katakan Islam itu adalah syariah, iman adalah hakikat, dan ihsan adalah ma'rifah. Syariah itu adalah jalan, syara'a yashru'u syir'atan wa minhajan, sebuah jalan, yaitu ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambanya, baik akidah, ibadah, maupun akhlak dan muamalah. Kemudian untuk mengetahui secara praktis dari ibadah dan muamalah yang zahir berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis, maka disusunlah sebuah ilmu fikih, ya, oleh ulama-ulama mazhab fikih. Dan kemudian apa kaitannya dengan ilmu tasawuf? Maka tasawuf itu adalah untuk mengetahui ibadah-ibadah yang batin, yang rohani, untuk meningkatkan kualitas hati, tazkiyatun nafs, dan tekniknya harus melalui dengan ilmu tariqah. Jadi tasawuf harus berilmu tariqah, dan tariqah harus bermursyid. Tariqah itu artinya juga jalan, ya. Tariqah adalah jalan untuk
tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati dari segala penyakit-penyakit hati, ya, dari dengki, sombong, diri, sum'ah, riya, ya. Inilah hakikat. Jadi kondisi ruhaniyah seseorang yang berusaha untuk membersihkan hati, sehingga jika timbul kebeningan hati, maka nur dan ruh Allah itu akan memancar di hatinya, dan timbullah mahabbah, timbullah cinta kepada sesama dan cinta kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makom selanjutnya dalam tarekah ada hakikat dan ma'rifat. Dan ma'rifat itu adalah anugerah untuk kalangan para alim, arif, berupa ilmu, asrar dan ma'rifat. Jadi intinya syariat dan hakikat itu harus selalu bergandengan, ya. Sebagaimana dalam diri kita ada jasad dan ada ruh, begitu juga ilmu fikih dan ilmu tasawuf juga harus selalu bersamaan, harus selalu melengkapi satu sama lainnya. Karena syariah tanpa hakikat ibarat ibadah kita itu hamba, ya, kosong dan hampa. Dan hakikat tanpa syariah batil, karena dia beribadah tanpa ilmu. Ya, ya. Contoh dalilnya, misalnya tentang sholat. Aqimus sholah dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka ilmu fikih di sini akan mengatur dan menjelaskan bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW, rukunnya, adabnya, syaratnya, hal-hal yang membatalkan. Kemudian sholatlah sebagaimana Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu sholat padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah? Maka disinilah adanya ilmu fikih yang dibuat oleh ulama tabi'in, sahabat yang mereka mereka musalsal, ya, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW bersama. Jadi dengan demikian melalui ijtihad beliau para ulama mazhab, ya, dalam mazhabnya masing-masing, ya, maka kita bisa mempelajari secara praktis ibadah-ibadah itu dalam kitab fikih. Kemudian ilmu tasawuf dan hakikat itu adalah suatu latihan qalbu untuk menghempaskan segala penyakit-penyakit hati yang ada dalam ruh kita. Kaitannya dengan sholat tadi, maka ilmu tasawuf sini mengajarkan kita bagaimana sholat yang khusyuk. Innallaha la yanzuru ila qulubikum, karena sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati kita. Bagaimana sholat kita, kualitas sholat kita, kalau memang rukunnya sholat sudah terpenuhi, itu sudah dicatat oleh malaikat sholatnya sah. Tetapi apakah sholat kita makbulah di hadapan Allah? Maka dipertanyakan lagi, apakah kita menghadirkan hati kita ketika dalam sholat? Khusyukkah kita dalam sholat? Karena Allah lah yang melihat hati kita, sejauh mana kualitas sholat kita dari hati kita, kekhusyuan sholat kita. Sehingga kenapa banyak orang yang rajin sholatnya, tetapi masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, perbuatan maksiat. Padahal Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Kenapa kita masih bisa bermaksiat padahal kita sholat yang rajin? Ya, mungkin di sana sholat kita tidak menghadirkan kekhusyuan, tidak menghadirkan Allah dalam hati kita. Itulah sebenarnya makna ihsan yang sesungguhnya. Apabila kita merasakan seolah-olah Allah berada di hadapan kita, maka insya Allah kita akan berlatih sholat menjadi lebih khusyuk. Selanjutnya, puasa dari sisi syariah. Kita sudah berapa puluh tahun menjalankan ibadah ritual puasa ini, ya. Mungkin ada yang sudah 40 tahun usianya seperti saya, ya. Sudah lebih, berarti sudah 40 tahunan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau puasanya kita dari umur 7 tahun, 6 tahun atau 5 tahun gitu, ya. Ya. Berarti ibadah puasa kita sudah khatam, ya, sudah tamam dari sisi ilmu.
Karena bab saum, bab puasa itu sendiri pun kita sudah bahas, sudah pelajari dari SD, SMP, SMA, kuliah ya. Kita sudah mempelajari sisi saum dari syariah ya, fikih tentang saum. Ya, tentang keutamaan Ramadan, tentang definisi saum itu sendiri, istilahan, syar'an, kemudian syarat wajib puasa, keringanan-keringanan, rukun puasa, pembatal puasa, ada sunnah puasa, ada sholat tarawih dalam Ramadan, ada Lailatul Qadar dalam Ramadan, ada i'tikaf. Rasanya dari sisi fikih saum ini kita insya Allah sudah khatam, ya, sudah tamat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 tentang kewajiban puasa ya, sampai dengan 185 tentang ketentuan saum itu sendiri. Jadi kembali kita ingatkan dari sisi hakikat, puasa adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan aktivitas fisik ya, sekaligus juga aktivitas rohaniah. Jadi hakikatnya puasa adalah menahan diri dari segala syahwat. Bukan hanya lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita juga bisa merasakan zauq. Nah, ada rasa yang di sini, ada zauq, ada sensasi di dalam ibadah kita. Kalau puasa, maka kita akan bisa merasakan bagaimana rasanya orang miskin yang lapar setiap hari, sehingga kita mampu merasakan itu, sehingga hati kita menjadi lembut, penuh belas kasih, kepekaan sosial akan juga timbul, toleransi, dan ini sangat baik sekali untuk hablum minan nas, untuk kita saling toleransi dan berbagi kepada sesama. Ya. Itu hakikat puasa sesungguhnya. Dan begitu juga ibadah-ibadah lainnya harus ada rasa yang kita punya. Jadi nikmatnya puasa, nikmatnya sholat, nikmatnya haji, nikmatnya umroh, nikmatnya zakat, sedekah, ya, itu luar biasa. Dan itu berbeda-beda zauqnya, rasanya itu berbeda-beda dalam diri kita. Kalau kita sudah mampu merasakan itu, maka itulah hakikat yang sesungguhnya dari sebuah amalan atau ibadah. Rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali, as-shaum nisfus sabr was-sabr nisful iman. Jadi puasa itu seperempatnya iman ya. Jadi orang beriman harus sabar. Dan untuk sabar itu maka kita harus berpuasa. Puasa lahir dan batin. Gitu. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak emosional. Mampu mengekang hawa nafsunya dan menjaga semua anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Ya. Kita ketahui bahwasanya puasa ini sudah dilakukan oleh umat sebelumnya, bahkan Nabi Adam pun berpuasa tidak makan buah kurdi. Nabi Isa, ya. Nabi Nuh, Nabi Isa puasa 3 hari setiap malam. Kemudian juga Nabi Adam, ya, Nabi Musa 40 hari berpuasa, ya, Nabi Zakaria, Maryam, Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari. Dan umat-umat lain pun berpuasa, ya, umat agama lain pun berpuasa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hewan pun berpuasa. Ayam ketika mengerami telur maka dia juga berpuasa. Kemudian ular juga berpuasa sehingga dia menjaga kulitnya menjadi keras. Ya. Kemudian ulat berpuasa sehingga ia akan berubah menjadi indah kupu-kupu. Ya. Jadi puasa itu akan merubah seseorang menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi lebih kuat. Ya. Jadi ini adalah sunnah tabi'iyah. Puasa adalah sunnah kehidupan yang pasti sangat banyak manfaatnya oleh seorang yang melakukannya. Kemudian dalam kajian tasawuf, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya At-Taqrir atau Sadidah, bahwasannya puasa itu ada 3 tingkatannya. Di tingkatan yang pertama yaitu shaum umum atau disebut juga shaumul badaniyah. Pada level ini adalah puasanya orang awam yang meninggalkan segala yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari Ramadan,
juga anggota tubuhnya tetapi masih melakukan kemaksiatan. Jadi inilah serendah-rendahnya puasa, karena hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi hawa manusia tarku syarab wa ta'am. Yang kedua yaitu puasa khusus atau shaumul khusus, shaum nafsiyah. Pada level ini puasanya tidak makan, tidak minum, tidak jima, juga plus seluruh anggota tubuhnya pun ikut berpuasa, tidak melakukan kemaksiatan. Matanya dijaga, telinganya, lisannya melakukan berkata yang baik, ya. Jari-jarinya tidak juga men-share, ya, berkomentar ke media sosial yang tidak baik, yang mengandung fitnah atau domba, ya. Kakinya, semua anggota tubuhnya benar-benar dia jaga untuk tidak melakukan kemaksiatan dan menahan emosi, gitu. Ya. Jika kita sudah mampu menahan emosi ini, maka kita naik levelnya, ya, dari puasa umum menjadi puasa khusus, ya. Dan dengan berbanyak ibadah, zikir, insya Allah hati kita akan mulai tumbuh kelembutan, kebeningan hati akan tampak, ya, karena dengan ibadah-ibadah kita yang akan semakin khusyuk. Yang ketiga adalah shaumul khawas. Ini puasa yang lebih spesial lagi, ya, kelas VIP istilahnya. Jadi dalam level ini dia tidak hanya tidak makan, tidak minum, tidak jima, plus juga tidak maksiat anggota tubuhnya, plus lagi hati dan pikirannya hanya mengingat Allah. Jadi shaum an ma siwallah, ya, meniadakan yang selain Allah. Jadi dalam level ini dia tidak lagi memikirkan nanti buka puasa menunya apa, lebaran sudah beli baju atau belum, dan lain-lainnya, ya. Inilah puasa tingkatannya para siddiqin, qarrabin, para nabi, rasul, dan para wali yang ahli ma'rifah. Hatinya sibuk untuk mengagungkan kebesaran Allah, sibuk untuk berzikir mengingat Allah, ya. Ketahuilah, bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Nah, kita dalam hal ini kualitas puasa kita di level 1, 2, atau 3, ya. Semoga semakin hari kita harus semakin meningkat, ya. Jangan di level 1 terus, ya. Karena kualitas puasa kita akan menentukan seberapa banyak kita akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Kemudian kita ingat kembali sebelumnya ada syair, ya. Mungkin saya sedikit membacakan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi sedikit bersyair, bahwasanya memang hati kita coba untuk kita khusyukkan, meniadakan selainnya. Hanya Allah yang ada dalam hati kita, khususnya dalam Ramadan ini kita perbanyak dengan zikir Allah. Baik, dalam sebuah diskusi kita ingat kembali mungkin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya masing-masing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asyru amsalina ila sab'umi'atin dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi, ya. Allah berfirman dalam sebuah hadis bahwasanya setiap amal anak Adam itu diberi ganjaran bisa 10 bahkan 700 kali lipat kecuali puasa. Ya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajza bihi. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Yadamu syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Lisa'im farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'a rabbih. Wa likhulufu fihi atyabu inda Allah min rihal misk. Jadi kata Allah, puasa itu untuk aku, maka akulah yang akan membalasnya. Sebagaimana kita ketahui, ya, ibadah yang lain itu fi'aliyah, kan, melakukan aktivitas yang nampak sangat mudah diketahui oleh manusia. Dan
Tapi puasa itu adalah ibadah taqiyah yang meninggalkan, yang tidak tahu seseorang itu puasa atau tidak kecuali Allah. Dan Allah lah yang akan membalasnya, bahkan tak terhingga balasan yang Allah akan berikan sesuai dengan kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Wasiyamu junnatun, dalam hadis selanjutnya, puasa adalah perisai, tameng, rem. Ini adalah sebuah upaya preventif ya, atau pencegahan dari sifat tamaknya manusia. Sekali lagi, Imam Ghazali mengatakan manusia itu memiliki 3 potensi dalam dirinya, yaitu potensi akal pikiran, potensi emosi, dan syahwat. Yang ketiga itu harus imbang kita lakukan, harus stabil. Kenapa? Maka puasa adalah membentuk kita menjadi jiwa-jiwa yang proporsional, yang seimbang dalam menggunakan 3 potensi atau kuah tersebut, sehingga menjadikan diri kita manusia yang memiliki kecerdasan dan bijaksana, manusia yang memiliki aifah, rasa malu dan terus menjaga kehormatan dan kesuciannya, kemudian manusia yang memiliki emosi yang stabil dalam kebenaran dan keberanian. Kemudian walisain farhatun 'inda fitrihi wa far'atun 'inda liqa'i rabbih. Bagi yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka puasa. Kita bahagia ya ketika buka puasa, semua hidangan sudah tersedia, farhat. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah, maka berbahagialah orang yang berpuasa. Kenapa? Karena nanti di akhirat puasa dan sholat dan Al-Quran akan datang menghadap Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dikatakan, puasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, dia berpuasa, aku yang menahan dia untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka izinkan ya Allah aku memberi syafaat kepadanya. Begitu juga Al-Quran datang kepada Allah. Wahai Allah, dia tidak sium, dia tidak tidur pada siang hari Ramadan karena membaca Al-Quran. Maka izinkan ya Allah aku memberi syafaatnya. Kemudian Allah izinkan sehingga berbahagialah ya, karena Al-Quran dan puasanya telah memberikan syafaat untuk dirinya, menjadi penolong baginya, memberikan sehingga mendapatkan surga yang tertinggi, surga Ar-Rayyan, dan mencapai tingkatan yang lebih baik di akhirat. Ya, demikian. Kemudian berbagai macam hal mukjizat sains ya, riset membuktikan bahwa puasa itu memiliki sejumlah manfaat preventif terhadap penyakit fisik maupun mental. Sebutkan bahwasanya puasa terbukti telah memperkuat sistem imunitas, tubuh menjadi steril dari berbagai penyakit sebagai detoksifikasi. Indikatornya, maka fungsi-fungsi sel-sel limfa semakin membaik 10 kali lipat dari hari biasa. Kemudian melindungi tubuh dari obesitas dan segala resikonya, termasuk penyakit jantung dan lain-lain. Kemudian melindungi tubuh dari terbentuknya batu-batu ginjal, klorodium dalam darah sehingga mencegah pengkristalan garam kalsium. Kemudian puasa juga akan meredam gejolak seksual, menyeimbangkan peningkatan asam lambung sehingga nampak akan menjadi lebih sehat dengan puasa. Sumu tasihu, puasalah maka engkau akan menjadi lebih sehat. Kemudian dari aspek psikologis juga puasa pasti akan menguatkan kesabaran, ketabahan, kontrol emosi, menjadi lebih tenang, menjadi lebih senang dan ceria. Jadi ini bukti ilmiah menunjukkan bahwasanya puasa itu tidak menjadikan tubuh kita menjadi lemah, justru sebaliknya tubuh kita menjadi paripurna, menjadi lebih kuat dan menjadi lebih sehat. Ya. Sehingga orang yang tidur maka dikatakan mendapatkan pahala, mendapatkan pahala walaupun seseorang itu sedang tidur dalam puasa. Ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan ketika berpuasa. Karena puasa itu justru akan meningkatkan stamina kita, akan meningkatkan kita menjadi manusia yang lebih produktif dan lebih sehat. Dan
Tapi puasa kemudian tertidur di siang hari puasa itu berpahala jika tidur kita itu menguatkan tubuh sehingga akan terbangun qiyamul lail sepanjang malam kita hidupkan malam untuk ibadah. Maka tidur kita di siang hari Ramadan itulah yang mendapatkan pahala puasa. Ya, demikian. Baik, saya rasa itu kajian kita pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita akan semakin menjadi lebih berkualitas, hati kita senantiasa fokus zikrullah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi lebih lembut, ya. Kita akan menjadi insan yang bertakwa sebagaimana manfaat dari puasa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menjadikan kita insan yang semakin bertakwa, semakin meningkat spiritualitas kita dan juga peran sosial kita. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.